Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita mulai lagi untuk kuliah eh, formulasi dan teknologi sediaan solid. Sebelumnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materi tablet part 3. Kalau kemarin part 1 dan part 2 sudah kita lalui gitu ya. Sekarang kita akan membicarakan alat cetak sediaan tablet. Setelah kemarin kita sudah membicarakan terkait metode pembuatan tablet dan definisi tablet. Oke, alat cetak sediaan tablet itu apa saja? Pasti terkait dengan bagian dari alat cetak pembuatan tablet dan metode pembuatan tablet itu sendiri. Oke, langsung saja kita simak materinya. Komponen dasar mesin tablet, ada 4 komponen dasar mesin tablet itu ya, yaitu yang pertama adalah corong pengisi. Nanti akan ada gambarnya setelah ini, yaitu hopper atau corong pengisi. Dia adalah tempat untuk menyimpan dan juga memasukkan granulat atau hasil granulasi. Kalau kita bicara hasil granulasi, berarti kita tidak lepas dari metode granulasi kering atau metode granulasi basah. Jadi granul hasil pembuatan dari metode granulasi basah ataupun metode granulasi kering itu kita masukkan ke dalam hopper. Tempat untuk menyimpan dan memasukkan granulat. Nah, kemudian granulat ini dialirkan untuk dikempa. Ada bagian atas hopper dan bagian bawah hopper gitu ya. Kalau bagian bawah ini kita sebut juga sebagai sepatu pengisi yang mengandung bahan yang akan dibuat tablet. Jadi bahan atau granulat tadi kita bisa alirkan gitu ya lewat bagian bawah. Kita masukkan dari bagian atas hopper, kemudian kita alirkan lewat bagian bawah dari hopper. Yang kedua, die. Die ini tempat granul yang akan dicetak. Tempat granul yang dia akan dicetak. Kalau tempat awal memasukkan granul itu hopper, bedakan ya. Kalau die adalah tempat granul yang akan dicetak. Dan die ini juga menentukan ukuran dan bentuk tablet. Mau buat bentuk tablet apa? Apakah dia kaplet, apakah segitiga, apakah poligonal, kemudian mau buat bentuk atau ukuran tablet yang seberapa, itu bisa diatur dari die ini. Yang ketiga adalah punch atas. Punch atas itu untuk mengempa granul yang telah berada di die. Jadi kalau granulnya itu sudah dialirkan dari hopper ke die gitu ya, itu punch atas kita kempa, itu granulnya akan terkempa gitu ya. Bedanya dengan punch bawah itu untuk mengeluarkan tablet yang telah dicetak. Punch atas kita tekan, dia akan menghasilkan dari granul, dia akan menghasilkan suatu tablet. Nah, dari punch atas kita mengeluarkan tablet yang sudah dicetak itu dari punch bawah. Nah, itu kita ambil tabletnya itu dari punch bawah. Gambarnya ada di sini ya. Ini adalah corong, ini adalah hopper gitu ya. Kemudian yang punch atas. Nah, ini untuk mengeluarkan tablet, Terus di sini ada punch atas dan juga punch bawah. Jadi hopper, die itu di bawah hopper ini ya, di bawah corong ini adalah die. Kemudian di bawahnya itu ada punch atas untuk mengempa, ada punch atas dan punch bawah itu untuk mengeluarkan tablet yang sudah granul yang sudah dikempa oleh punch atas tadi. Kemudian yang kedua kita akan bicara tentang macam-macam mesin cetak tablet. Ada berapa macam nih mesin cetak tablet ya. Kita akan bicara dulu mesin cetak tunggal atau excenter atau single punch. Di mana karakteristik dari mesin cetak tunggal ini yang paling menonjol atau sebagai ciri khas pada mesin cetak ini, di mana ruang cetak diam dan corong pengisi ini bergerak. Jadi ruang cetaknya dan corong pengisi ini dia terus bergerak. Dan pada mesin cetak ini itu tidak ada punch bawah, hanya ada punch atas saja. Gitu
gitu ya. Terus untuk kecepatan penghasilan tablet untuk mesin cetak tunggal itu sekitar 4.000 tablet per jam. Nah, tapi untuk mesin cetak tunggal ini memang sudah tidak diproduksi lagi, udah lama tidak diproduksi gitu ya. Gambarnya alat mesin cetaknya ada di sini. Terus selanjutnya adalah mesin cetak dengan tangan. Ini biasanya digunakan pada perusahaan kecil gitu ya, industri rumah tangga atau usaha kecil obat tradisional itu dia biasanya menggunakan mesin cetak dengan tangan. Jadi ada kegiatan manualnya. Di sini ada tekanan untuk percetakan dibangkitkan melalui massa yang berayun gitu ya. Punch bawah duduk di atas sebuah baji. Nanti ada di bawah punch bawah itu ada alasnya gitu ya, sehingga bisa mengatur pengisian atau ruang volume gitu ya, dapat diatur. Nah, di sini tekanan percetakan berlangsung mendadak, kaku, dan oleh karenanya dibangkitkan secara manual. Jadi kita masih pakai tangan untuk membangkitkan, kita mengempas punch itu kita masih pakai tangan. Kemudian kalau terjadi, dan ini rentan terjadi ini ya hasilnya gitu ya, itu tabletnya kalau tidak menggunakan personil yang menguasai alat, itu biasanya tabletnya itu retak dan mudah terjadi penyimpangan bobot. Nah, ini nih cetak dengan tangan, jadi lingkarannya ini masih diputar dengan tangan secara manual ya, untuk mencetak mengempa tabletnya, punchnya itu secara manual. Kemudian mesin cetak rotari. Kalau untuk mesin cetak rotari ini dilengkapi dengan meja die yang bundar. Jadi ada meja die itu tadi apa? Die itu tadi adalah dia bisa mengatur ukuran tablet ya, bentuk tablet gitu ya. Di mesin cetak rotari ini di bawah die itu, meja die itu dia memiliki bentuk yang bundar gitu ya, dan memiliki beberapa des di dalamnya, disertai satu set pan yang jumlahnya sesuai dengan des yang ada pada meja tersebut. Jadi dalam meja tersebut ada beberapa ini ya, punchnya hanya satu, tapi desnya ada meja tersebut itu bisa beberapa gitu kan. Nah, mesin tablet ini biasanya ruang cetaknya 3-5 gitu ya. Lebih sedikit kalau kita bandingkan dengan mesin cetak yang ada di perusahaan besar. Namun jumlahnya memang biasanya 12-16 gitu ya. Dan untuk setiap ruang cetak memiliki sebuah punch atas dan punch bawah. Nah, ini keuntungan mesin cetak rotari. Di sini ada ruang cetak yang lebih banyak, dan di sini setiap ruang cetak itu ada punch atas dan punch bawah. Nah, ini alat mesin cetak rotari yang biasanya memang dia dimanfaatkan oleh perusahaan yang sudah industrial lebih berkembang daripada industri rumah tangga gitu ya, dan ini sudah dijalankan secara otomatis, jadi lebih modern. Oke, kita ke perbedaan single punch dan mesin rotari. Kita mau bedakan apa sih keuntungan penggunaan single punch dibanding mesin rotari, begitu juga sebaliknya gitu ya. Kalau single punch, pengaturan tekanan berdasarkan pada kedudukan maksimum bawah punch atas. Tapi kalau rotari, pengaturan tekanannya itu pada kedudukan maksimum bawah punch bawah. Jadi kita tahu single punch itu tidak, punchnya hanya satu, dia tidak memiliki punch bawah kebanyakan gitu kan. Kalau mesin rotari itu memiliki punch atas ataupun punch bawah. Kemudian pengaturan tekanan maupun bobot untuk single punch tablet baru itu dilakukan pada saat mesin tidak berjalan. Bedanya dengan mesin rotari, tekanan maupun kita mau mengatur bobot tabletnya itu dilakukan saat proses mesin itu sedang berjalan. Jadi bisa kita nyalakan mesinnya dulu, bisa kita sambil atur tekanan ataupun bobot tablet yang ingin kita hasilkan. Kalau pada single punch tidak bisa. Kemudian kalau untuk single punch dia memproduksinya sekitar 5.100 per jam ya. Kalau mesin rotari memang lebih sedikit ya, 800 lebih banyak, mohon maaf, 800 per menit. Berarti kalau dikali 60, 800 dikali 60 itu banyak ya. Di sini memang
kapasitas untuk menghasilkan tabletnya lebih banyak mesin rotari daripada single punch. Dengan ketebalan tablet diameternya itu kalau kita bandingkan single punch, memang diameter dari mesin rotari itu lebih kecil, tebalnya hampir sama. Oke, fase-fase dalam proses pencetakan tablet ada 4 fase secara garis besar. Di sini saya ajarkan secara saya terangkan atau kita sharing secara garis besarnya, di mana fase pertama itu pengisian die dengan granul. Jadi punch atas dan punch bawah dari mesin cetak tablet tadi itu berada pada posisi awal. Serbu atau granul-granul tadi dialirkan dari hopper, kan urutannya hopper, kemudian die, kemudian punch atas, punch bawah gitu ya. Jadi serbu granul-granul itu dialirkan ke hopper dulu, masuk ke die. Sementara itu ruang cetak diisi dengan massa tablet. Terus yang kedua, pencetakan granul, di mana punch atas itu meluncur ke dalam ruang cetak dan mencetak tablet. Jadi dari hopper dimasukkan granulnya, kemudian masuk ke die. Setelah masuk ke die, kemudian ke punch ya, meluncur ke ruang cetak gitu ya. Dimana pada tahap ini hopper akan kembali pada tempatnya dan punch atas akan turun mengempa granul menjadi tablet. Kalau fase ketiga itu setelah dia sudah menjadi tablet, dia akan dikeluarkan, pengeluaran tablet gitu ya. Punch atas bergerak ke posisi semula. Jadi kalau sudah itu punch atasnya, kalau dia sudah mengempa gitu ya, punch atas akan bergerak ke posisi semula. Sementara itu punch bawah itu meluncur ke atas dan membawa tablet ke atas pinggiran ruang cetak. Nah, di sini fungsi punch bawah memang untuk mengeluarkan tablet ya, setelah dia dikempa dengan punch atas. Jadi punch bawah itu memang meluncur ke atas dan membawa tablet ke pinggiran ruang cetak. Kemudian fase 4 percetakan sebelumnya. Nah, pada fase ini pada sepatu pengisi pada alat itu ya mendorong tablet di atas. Kemudian punch bawah jatuh kembali ke posisi semula ya. Kalau sudah punch bawahnya menggiring tablet, ya akan kembali ke posisi semula. Kemudian bersama-sama massa tablet itu meluncur untuk pencetakan selanjutnya dari sepatu pengisi ke dalam ruang cetak. Pencetakan, permasalahan pencetakan selama proses tablet. Ada beberapa permasalahan selama proses pentabletan atau hasil dari tablet itu terjadi permasalahan. Yang pertama adalah capping dan juga laminasi. Capping itu pemisahan sebagian atau seluruh bagian atas atau bawah tablet dari badan tablet. Jadi tabletnya lepas. Perbedaannya dengan laminasi itu tabletnya terpisah menjadi 2 atau terbelah gitu ya. Jadi kalau capping itu sebagian atau seluruh bagian atas atau bagian bawah yang terlepas. Kalau laminasi ya sudah, tabletnya terpisah menjadi 2 atau terbelah. Penyebab terjadinya capping dan laminasi itu apa? Biasanya terjadi perubahan bentuk formulasi selama dan setelah mengalami pengempaan. Jadi dia sudah kita buat dari formulasi yang benar, tapi pada saat proses pengempaan atau sebelum proses pengempaan mungkin terjadi perubahan suhu, kemudian panas dan lain sebagainya yang menyebabkan terjadinya perubahan formulasi karena terdekomposisi zat aktif atau interaksi zat aktif dan zat tambahannya. Kemudian kurangnya kohesi yang terjadi pada proses granulasi yang terlalu kering. Nah, untuk kasus kurangnya kohesi ini atau kurangnya menarik antar partikel, kita bisa menambahkan pengikat itu ya, pengikatnya kita tambahkan atau kita bisa menggunakan metode granulasi basah. Kemudian penyetelan mesin tablet yang tidak benar. Nah, penyetelan mesin tablet ini akan menyebabkan mempengaruhi kekerasan, stabilitas, kompresibilitas dari tablet yang dihasilkan. Kenapa? Kalau kita tidak benar saat menggunakan punch atas saat mencetak tablet, itu hasilnya juga tabletnya akan, kalau terlalu keras punchnya, pengaturannya, tekanannya terlalu keras, dia bisa terbelah. Kalau terlalu lama juga gitu ya, itu dia bisa capping. Nah, ini yang perlu
pertimbangkan gitu ya. Kemudian lubang kempa menjadi aus sehingga menimbulkan seperti cincin dalam area pengempaan. Nah, kalau lubang kempanya itu aus itu ya, itu jadi saat mengempa tablet ini tabletnya itu akan granulnya akan banyak menempel di lubang kempanya. Jadi tabletnya itu akan membentuk seperti cincin gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan apa untuk mengatasi capping dan laminasi? Yang pertama, kita bisa menyemprot granul dengan air atau campuran air gliserin. Kalau granulnya itu terlalu kering atau kurang tarikan atau kurang adanya gaya kohesi, kita bisa menyemprot granul dengan air atau campuran air gliserin. Atau kita bisa mengganti prosedur granulasi. Katakanlah kita menggunakan granulasi kering ternyata hasilnya tidak bagus. Ya campurkanlah pengikat dalam bentuk basah dengan metode granulasi basah. Kemudian meningkatkan jumlah pengikat. Nah, di sini tadi sudah disinggung, kita bisa meningkatkan jumlah pengikat, melakukan granulasi ulang atau regranulasi. Bisa kita tambahkan pengikat yang sama. Misalnya kita menggunakan polivinilpirolidon gitu ya. Kita menggunakan PVP, tapi ternyata granulnya masih kering. Kita bisa regranulasi atau granulasi lagi dengan menambahkan pengikat, volume pengikatnya kita tambahkan lagi. Kemudian meningkatkan jumlah atau mengganti lubrikan. Nah, lubrikan ini mempengaruhi gitu kan, atau mengurangi lubrikasi. Yang kedua, permasalahan dalam pembuatan tablet yaitu binding atau perlekatan. Binding, bonding gitu ya, pelekatan. Kondisi di mana proses pengeluaran tablet keluar dari lubang kempa mengalami kesulitan. Nah, cara mengatasi perlekatan ini adalah meningkatkan lubrikan. Kita malah meningkatkan lubrikan. Kemudian menggunakan lubrikan yang lebih efisien dan juga lebih tepat. Misal pada pembuatan tablet asetosal dengan magnesium stearat itu akan lengket. Seharusnya magnesium stearat ini bisa kita ganti dengan asam stearat sehingga tidak lengket. Mengurangi ukuran granul, mengempa pada suhu atau pada kelembapan yang lebih rendah. Nah, itu adalah cara untuk mengatasi binding. Yang ketiga, sticking. Sticking di mana permukaan tablet ini tumpul, rusak, tergores, berbintik karena pada saat proses pengeringan yang kurang memadai atau granulasi dan dilubrikasi sehingga permukaan tablet melekat pada permukaan punch. Nah, di sini proses pengeringannya yang kurang itu bisa menyebabkan tabletnya berbintik atau sticking. Picking. Ketika bagian kecil granul melekat pada permukaan punch dan bertambah setiap putaran mesin tablet. Nah, di sini ada pelekatan granul pada permukaan punch dan setiap putaran yang terjadi itu malah semakin melekat granulnya. Ini kita sebut picking. Tablet yang dihasilkan akan bagaimana? Jadi akan tidak bagus gitu kan, estetikanya akan kurang karena ada lubangnya pada permukaan tablet. Dan filming, bentuk lambat dari picking dari sebagian besar karena kelembapan yang berlebihan dalam proses granulasi, suhu tinggi, atau hilangnya permukaan punch yang terpoles karena aus. Kemudian mottling atau bercak-bercak, seperti ini ya, kalian pernah melihat Dalmatian gitu ya. Jadi tabletnya berbercak-bercak karena distribusi warna tablet tidak merata pada permukaan tablet. Jadi misalnya kalian ingin membuat tablet berwarna pink, tapi karena ada bercak-bercak, ada mottlingnya, itu jadinya pink putih gitu ya. Jadi polkadot itu kita sebut mottling. Biasanya disebabkan karena penambahan warna yang berbeda dengan zat tambahan tablet. Atau terjadi penguraian antara zat aktif dan pewarnanya. Kemudian zat warna dapat menyebabkan mottling dengan berimigrasi ke permukaan granul selama proses pengeringan. Ya, masih ingat imigrasi ya? Jadi pasti ingat proses pengeringan gitu kan. Silahkan dibuka lagi. Nah, hal ini dapat diatasi dengan mengganti sistem pelarut. Kita juga bisa ganti pengikatnya. Kita bisa menurunkan suhu pengeringan atau membuat partikel lebih kecil. Keeping, kondisi atau keadaan di mana bagian bawah tablet itu terpotong. Kalau cracking, kondisi atau keadaan di mana tablet itu pecah, di mana pecahnya tablet ini lebih sering terjadi di bagian atas atau tengah. Kalau variasi bobot tablet itu berarti bobot tabletnya itu beda ya. Jadi bobot tablet itu ditentukan oleh jumlah granul dalam lubang kempa sebelum sediaan tablet dikempa. Nah, penyebab variasi bobot tablet itu aliran granulnya jelek, distribusi ukuran granulnya tidak bagus, sistem pencampurannya yang tidak benar.
Kemudian variasi keseragaman kandungan. Buruknya keseragaman kandungan diakibatkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah aliran granul yang kurang baik. Jadi kalau keseragaman kandungan itu akan mempengaruhi apa? Akan mempengaruhi efikasi atau akan mempengaruhi efek terapi dari obat gitu ya. Karena kandungan satu dengan kandungan yang lain itu jika kandungannya berbeda atau jika kandungannya kurang, itu efek yang ditimbulkan kan juga berbeda gitu ya. Biasanya fluiditas dari granul yang kurang baik, jadi homogenitasnya pada awal pembuatan itu tidak baik. Kemudian pencampuran perigranulasi yang tidak benar, jadi saat menggranul pencampurannya itu salah, tidak benar gitu ya. Kemudian kadar vinous tinggi, maka porositasnya tinggi. Jadi porositas tinggi itu menyebabkan bobot yang berbeda-beda. Terus yang keempat, kandungan airnya tinggi sehingga alirannya kurang baik. Untuk mengatasi kandungan air yang tinggi itu bisa dilakukan dengan perbaikan ukuran granul, meliputi pencampuran, perubahan, pengikat, dan juga granulasi. Kemudian kita bisa melakukan juga kalibrasi terhadap mesin mesin cetak dari tablet itu sendiri gitu ya. Jadi variasi keseragaman kandungan itu bisa kita atasi dengan beberapa poin yang sudah dijelaskan